Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di sesi 3 belajar mengenai tinjauan terhadap dasar-dasar sistem teknologi. Yang pertama, kita akan membandingkan antara kemampuan manusia dengan kemampuan sebuah komputer. Sistem komputer. Yang pertama, komputer itu pengolahan cepat. Kalau manusia itu ada intuisi dan penilaian, sehingga pengolahannya itu tidak terlalu cepat seperti komputer. Walaupun demikian, komputer itu apabila ada kesalahan-kesalahan itu tidak dapat dideteksi oleh dirinya, apalagi kalau hal tersebut itu tidak dimasukkan ke dalam sistem ketika pembuatan awalnya. Kemudian yang kedua, dari kemampuan komputer, ini kapasitas penyimpanan yang besar. Kemudian kalau dari segi akurasi itu sangat akurat. Kalau komputer itu manusia ada fleksibilitas dan ada adaptivitas. Dalam artian dia fleksibel, kemudian adaptif terhadap perubahan. Kalau komputer ketika sudah diprogram seperti itu, ya terus-terusan akan seperti itu. Tetapi kalau manusia itu belajar, apabila ada yang salah maka dia akan membenarkan sendiri. Kalau komputer ketika sudah diprogram seperti itu, ya terus seperti itu. Kemudian yang kedua, yang keempat berarti di sini kemampuan komputer efektif untuk tugas-tugas yang berulang-ulang dan tugas tersebut itu sama gitu. Itu sangat efektif karena komputer itu memiliki tingkat statisitas yang lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Karena ketika sudah diprogram A, maka akan terus A. Ketika diprogram B, maka akan terus B, gitu, seperti itu. Berbeda dengan manusia, nanti apabila tidak sesuai lagi dengan yang seharusnya, maka dia akan melakukan perubahan dengan sendirinya. Kemudian ada pemikiran abstrak di kemampuan manusia. Kemudian di komputer bisa otomatis. Kalau di manusia ada perencanaan dan penetapan tujuan atau goal setting. Kemudian di kemampuan komputer juga dapat berfungsi hampir secara terus-menerus. Kemudian manusia mampu mengenali pola tindakan. Kemudian teliti dalam mendeteksi situasi menyimpang. Kemudian kalau manusia mampu menetapkan prosedur dan kontrol dan berbagai hal lainnya. Nah, di sini ada teknologi perangkat keras komputer. Komputer itu ada 3, ada hardware atau perangkat keras, dalam artian ada mouse, kemudian ada CPU, ada monitor, ada keyboard, kemudian software. Software dalam artian itu adalah program-program yang digunakan. Kemudian ada juga brainware. Brainware dalam artian di sini adalah user atau penggunanya. Kemudian selanjutnya komponen perangkat keras komputer. Peralatan dasar dalam perangkat keras memiliki beberapa fungsi yang mendukung fungsi utama dari sebuah sistem komputer. Yang pertama harus dapat menginput data. Dalam artian dapat memasukkan data sebagai sebuah input. Kemudian yang kedua bisa menampilkan output. Dalam artian ini adalah hasil dari proses pengolahan. Kemudian ada penyimpanan sekunder, ada penyimpanan primer. Kemudian ada perhitungan, ada pengendalian, dan ada penyimpanan primer. Kemudian ada fungsi tambahan, ada komunikasi data, dan ada penyiapan data. Kemudian sistem dasar komputer, yang pertama ada penyiapan data. Kemudian yang kedua ada input, kemudian ada unit aritmatika dan logika, ada pengendalian, ada penyimpanan primer, dan ada penyimpanan sekunder, kemudian ada baru ke output gitu. Kemudian input peralatan dan media, alat, kemudian keyboard, medianya itu adalah tombol, kemudian alat mouse, kemudian medianya tombol, disk drive. Kemudian ada disket. Nah, ini disket sudah tidak lagi digunakan. Bahkan yang terbaru itu menggunakan SSD, solid state drive. Kemudian hard disk drive. Kemudian di medianya itu adalah hard disk. Ini masih ada yang digunakan. Scanner, medianya itu kertas. Kemudian pointer, medianya itu monitor. Kemudian touchscreen, medianya itu adalah monitor juga. Kemudian sistem perangkat keras komputer dapat dibagi ke dalam beberapa bagian tertentu. Yang pertama ada prinsip pengoperasian.
dalam artian prinsip-prinsip pengoperasian yang seharusnya seperti apa, ukuran dan kapasitas, baik dari segi prosesor, dari segi RAM, kemudian berbagai hal yang ada di dalamnya. Kemudian ada tahap pengembangan, mengembangkan dari sistem yang ada. Kemudian ada maksud penggunaan, seperti itu. Kemudian berdasarkan prinsip operasinya, ada komputer analog, dulu yang masih analog. Jadi dalam artian masih menggunakan angka-angka analog, kemudian masih menggunakan sistem-sistem mekanik. Kemudian ada komputer hybrid, dalam artian di sini ada, kalau kita lihat mungkin di sebelah kirinya ini sudah digital semua, kemudian sebelah kanannya masih manual. Kemudian ada komputer digital karena yang ditampilkannya itu adalah data-data digital, tidak lagi di sini ada sistem analog. Kemudian berdasarkan kapasitas ukurannya ada mikrokomputer atau kita sering sebutnya ini adalah personal komputer. Kemudian ada superkomputer, ini komputer yang luar biasa besar dan ini biasanya untuk hal-hal yang membutuhkan pemrosesan yang cepat, diantaranya untuk membuat simulator dunia, untuk membuat simulator gempa, untuk membuat simulator badai dan lain sebagainya. Kemudian ini ada mainframe komputer, salah satu dari superkomputer. Kemudian ada mini komputer. Nah, di mini komputer ini adalah tipe dari komputer yang pemrosesannya ke dalam fitur-fitur kapabilitas large computer but is similar in physical size. Seperti itu. Kemudian special purpose komputer, ada komputer untuk kebutuhan tertentu, contohnya ini untuk mesin kasir. Jadi ini tidak bisa digunakan hanya untuk kasir saja, contohnya seperti itu. Kemudian ada general purpose komputer, ini adalah komputer untuk umum, bisa untuk desain, bisa untuk game, kemudian bisa untuk office dan lain sebagainya. Kalau ini kan terbatas, ini komputer ini tidak untuk bermain game gitu. Kalau itu general. Nah, ini perkembangan dari komputer-komputer yang ada. Ini tahap pertama, ini masih menggunakan tabung hampa udara sehingga ruangannya sangat besar dan ini kapasitasnya hanya sedikit gitu ya dari segi penyimpanan. Bahkan dulu penyimpanan untuk 5 MB saja itu bisa media penyimpanannya sampai segede lemari es pintu 2. Kemudian ada second generasi kedua, ini masih besar. Kemudian ada generasi ketiga, itu juga masih lumayan besar untuk dioperasikan oleh manusianya. Kemudian ada komputer generasi keempat, ini agak mending, jadi sudah ada mengecil, kemudian sudah memiliki kemampuan multitasking. Kemudian yang selanjutnya ada generasi kelima, adalah komputer-komputer yang sekarang banyak beredar di dunia. Jadi di sini untuk generasinya, generasi pertama periodenya 1950 sampai 55. Di sini komputernya masih menggunakan tabung hampa udara. Kemudian itu ukurannya sangat besar. Storage device-nya menggunakan magnetic drum, yaitu 2 KB memori, jadi sangat terbatas. Kemudian metode inputnya yaitu punch card dan paper tape gitu, jadi masih analog. Kemudian output metodenya punch card, kemudian print report gitu. Aplikasinya scientific. Kemudian yang selanjutnya 1956 sampai 1965 itu sudah menggunakan transistor, jadi alat elektronik yang kaki 3 itu. Kemudian ininya sudah menggunakan magnetic core, kemudian memori, tabs dan disk 100 KB memori, ini masih kecil. Kemudian input metodenya menggunakan punch card, kemudian outputnya punch card, print report. Nah, kemudian yang selanjutnya 1966 sampai 1975 ini sudah menggunakan IC atau integrated circuit. Dalam artian transistor-transistor yang ada digabung ke dalam sebuah integrated circuit di dalamnya, sehingga tampilannya itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung hampa udara atau menggunakan transistor.
Kemudian di sini high speed memory itu kapasitasnya sampai 4 MB memori, dan ini masih sangat kecil. Seperti itu, bahkan satu musik pun baru masuk 1 gitu atau 2 lah, seperti itu. Kemudian input metodenya sudah key to tap, kemudian this, kemudian setelah itu ada print, report, video display, dan ada database, management system, kemudian ada online system. Kemudian 1975 sampai 1990 di sini ada large scale integrated circuit atau mikroprosesor. Kemudian di sini semikonduktor, Winchester, disk 18 MB memori. Kemudian ada sampai yang 4 GB disk. Kemudian di sini sudah menggunakan keyboard data, entry direct input device, kemudian ada optional scanning. Kemudian di sini output metodenya ada video display, audio respon, kemudian jadi ini sudah lebih canggih. Kemudian di sini ada tahap-tahap pembuatan program komputer. Yang pertama ada sebuah desain. Dalam artian di desain di sini itu adalah membuat diagram alir. Jadi diagram alir proses pelaksanaan sebuah program itu dari mana ke mana, kemudian seperti apa dan lain sebagainya. Sebuah desain. Kemudian dari desain tersebut kita melakukan penulisan program menjadi kode-kode programming. Ada hal-hal yang kita perintahkan ke komputer untuk memproses sebuah sesuatu. Kemudian ada pengujian dan debugging di sini, dalam artian kita menguji apakah program tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya, karena manusia itu biasanya suka lupa, menginginkan ini ternyata tidak ada dan sebagainya. Maka kalau tidak ada, tidak sesuai dengan yang seharusnya ketika preview, maka harus ada editing dari penulisan program tersebut. Kalau semuanya sudah oke, semuanya sudah sesuai keinginan yang diharapkan, maka ada sebuah output yaitu dokumen dan pelatihan. Kemudian klasifikasi perangkat lunak komputer, pada dasarnya software dapat dibedakan menjadi 2. Ada sistem software, ada application software. Kalau sistem software contohnya seperti Windows, kemudian ada Linux, kemudian ada Mac untuk Apple, seperti itu. Kalau application software itu adalah program-program yang sekarang sedang beredar gitu ya, seperti itu. Program-program yang beredar dan itu merupakan bukan operating system. Kemudian sistem software, jadi dari operating system saling bekerja sama dengan utility program. Jadi dalam artian dari operating system itu akan memberikan sebuah jembatan agar utility program itu dapat dijalankan dengan baik. Kemudian di sini ada operating system, ada performing common hardware function. Jadi untuk fungsi-fungsi hardware tertentu itu yang membackupnya itu adalah operating system. Kemudian ada managing processing task, jadi tugas-tugas pemrosesan itu di-manage dengan baik. Kemudian ada providing a user interface, jadi memberikan user interface tampilannya. Kemudian providing network capability, kemudian ada controlling access to system resources, kemudian ada providing a degree of hardware independence, kemudian ada managing system memory, dan ada managing file. Kemudian popular operating system, ada PC operating system. Di sini seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa di sini ada ada Windows, kemudian ada Mac, ada Linux dan lain sebagainya. Kemudian ada mainframe komputer operating system, ini adalah untuk komputer-komputer superkomputer biasanya memiliki operating system tertentu. Kemudian ada language translator, dalam artian di sini menggunakan bahasa pemrograman, dalam artian banyak sekali ada bahasa-bahasa pemrograman, ada kemudian bahasa JavaScript, ada CSS, ada HTML, ada PHP, MySQL dan lain sebagainya. Kemudian ada utility program, adalah program-program yang dapat mendukung untuk terselenggaranya jalan dengan lancarnya operating system yang ada.
Kemudian ada software, ada aplikasi Office. Ini kalau di Windows kebanyakan menggunakan Microsoft Office Windows seperti itu. Kemudian yang kedua ada aplikasi internet. Di sini ada browser. Browser itu adalah menerjemahkan informasi yang dikirim dalam bentuk bahasa-bahasa HTML atau Hypertext Markup Language. Kemudian ada aplikasi multimedia. Itu ada multimedia dalam artian untuk memutar video, untuk memutar audio, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian tipe dari application software, jenis dari software aplikasi berdasarkan pengembangan secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada proprietary software, ada off-the-shelf software. Ini adalah in-house developed. Kemudian ada kontrak seperti itu. Jadi ada dikembangkan di rumahan atau dikembangkan dengan sebuah kontrak-kontrak tertentu yang lebih sederhana. Kemudian ada off-the-shelf software, ada standar package. Jadi dalam artian ketika kita menginstal sebuah program tertentu, maka yang lainnya akan ikut terinstall. Kemudian ada customize package, ada kontak customization, ada in-house club mission. Itu ada seperti itu. Kemudian selanjutnya ada bahasa pemrograman, ada bahasa mesin. Dalam artian ini menggunakan kode-kode 0101, ada bahasa perakitan, masih sama tapi agak mending bisa dipahami. Kemudian ada high level language. Dalam artian berarti ini adalah sebuah bahasa-bahasa pemrograman yang sering sekali kita gunakan. Karena kalau hanya kode 010001 101001 kita tidak akan dengan mudah bisa membacanya. Kemudian ada Port and Pipe Generation, ada Object Oriented Language. Jadi sekarang sudah ada OOD, Object Oriented Dynamic, kemudian sudah berbasis GUI, Graphic User Interface. Seperti itu. Kemudian tipe bahasa pemrograman dibagi juga menjadi dua. Ada bahasa prosedural, ada bahasa non-prosedural. Dalam artian bahasa prosedural itu adalah bahasa yang baku, kemudian bahasanya harus sesuai seperti yang seharusnya seperti itu. Kemudian ada bahasa non prosedural. Nah, ternyata ada bahasa-bahasa yang tidak prosedural. Nah, ini untuk sumber materinya yang tadi dijelaskan. Kemudian ada tambahan perangkat lunak komputer. Nah, perangkat lunak di sini akan menjelaskan bahwa perangkat lunak itu atau software adalah komputer, suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Sedangkan hardware komputer akan hidup dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan software. Jadi hardware itu tidak akan hidup kalau tidak difungsikan menggunakan software. Secara umum, fungsi dari software komputer yang utama adalah yang pertama melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware. Yang kedua menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. Yang ketiga bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang seharusnya dilakukan. Nah, James O'Brien berpendapat bahwa jenis software komputer dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem terdiri dari program untuk manajemen sistem dan program untuk pengembangan atau System Development Program. Perangkat lunak aplikasi terdiri dari program aplikasi untuk tujuan umum atau General Purpose Application Program dan program untuk aplikasi khusus. Kalau yang umum contohnya seperti Microsoft Office itu adalah untuk umum. Kalau untuk spesial misalnya aplikasi Google Translate dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian struktur software menurut James A. O'Brien bahwa software komputer itu jadi dua, ada software aplikasi, ada software sistem. Software aplikasi melakukan tugas pengolahan informasi untuk end user. Nah, program aplikasi untuk tujuan umum seperti software suite, web browser, elektronik, pengolahan data, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada program untuk aplikasi khusus, untuk bisnis, untuk akuntansi, untuk elektronik, untuk iptek, dan lain sebagainya.
Kemudian ada program untuk manajemen sistem, ada sistem operasi, ada pengolahan mengelola jaringan, ada DBMS, Database Management System, ada sistem utilitas dan lain sebagainya, ada program untuk pengembangan sistem, ada bahasa pemrograman translator atau compiler, ada pemrograman editor dan tools, ada pakai CAS, Computer Aided Software. Nah, kemudian sistem operasi, perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi yang mengurusi tentang segala aktivitas komputer seperti mendukung operasi sistem aplikasi dan pengendaliannya. Semua perangkat komputer akan dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Operating system mengontrol semua sumber daya komputer dan menyediakan landasan sehingga sebuah program aplikasi dapat ditulis atau dijalankan. Seperti itu. Sistem operasi juga, tugas dari sistem operasi menyediakan antarmuka, melakukan perintah, mengarahkan menu, kemudian antarmuka grafik atau graphic user interface, kombinasi antara ikon dan menu, menyediakan informasi dan lain sebagainya. Kalau dulu ketika belum ditemukan graphic user interface, itu semuanya menggunakan teks dan itu harus dihafal dan itu sangat menyulitkan apalagi untuk orang-orang yang awam. Kemudian melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya dalam sebuah proses sebagai berikut. Jadi ada multitasking, multiprocessing, ada time sharing, ada multi-threading, ada scalability, and network. Kemudian ada pengolahan data dan directory data. Ada resources allocator, ada proteksi, ada accounting, kemudian manajemen proses, ada manajemen memori utama, manajemen secondary storage, memori utama, memori yang ada di komputer. Kemudian secondary-nya biasa di flash disk atau di drive-drive yang tidak mengandung sistem C gitu, seperti itu. Kemudian ada manajemen sistem input-output terhadap perangkat-perangkat yang digunakan, ada sistem proteksi, ada jaringan, kemudian ada command interpreter system. Kemudian Unix merupakan nama sebuah sistem operasi yang dikembangkan pada laboratorium Bell AT&T yang dikembangkan dengan bahasa C dan server pada umumnya menggunakan sistem operasi Unix. Untuk lebih mensyaratkan sistem operasi berbasis Unix pada basis komputer mikro, maka dikembangkanlah menjadi Linux. Nah, struktur sistem Unix terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Kemudian ada kernel. Di seputar perangkat keras tersebut terdapat sejumlah program yang secara detail menangani sumber daya komputer, mengorganisasikan sistem file, dan lain sebagainya. Kemudian ada shell, lapisan terluar dari sistem Unix dan merupakan penghubung antara pemakai dan sistem. Kemampuan Unix ada multi-user, multitasking, sistem file, ada shell, kemudian ada utilitas-utilitas lainnya, ada surat elektronik, konsep perangkat keras, komunikasi, jaringan, dan keamanan. Kemudian Linux merupakan sistem operasi yang bebas dan terbuka atau open source dan berlisensi GPL, General Public License, yang mana pendistribusian dan pengembangannya bisa dilakukan secara bebas dengan mengikutkan kode program asal sebagai turunannya. Sistem Linux terdiri di atas 3 komponen penting, yaitu ada kernel, ada perpustakaan sistem, ada utilitas. Kernel yaitu menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk menjalankan proses. Perpustakaan sistem yaitu menemukan kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan kernel. Kemudian utilitas sistem yaitu program yang melakukan pekerjaan manajemen secara individual. Nah, distro Linux ada Red Hat, yang paling populer ada Debian, ada Slackware, ada SUSE, ada Mandrake, kemudian ada WinLinux. Distro yang dirancang untuk diinstal di atas partisi DOS, jadi untuk menjalankan bisa diklik dari Windows. WinLinux dibuat seakan-akan merupakan satu program aplikasi under Windows. Nah, ini kemudian sistem operasi Windows yang sering banyak digunakan. Sudah berbasis GUI, dalam artian kita tinggal ngeklik saja. Kemudian untuk mendapatkan sistem operasi Windows harus dibayar pada vendornya, yaitu Microsoft. Seperti itu. Nah, ini perkembangan dari sistem-sistem aplikasinya. Fitur-fitur Windows XP, ada Protected Kernel Mode Architecture, ada Internet Connection Firewall, ada Dynamic Update, ada Personalized Welcome Screen, kemudian ada Fast User Switching, ada
compatibility to mode, dan lain sebagainya. Kemudian ada disk operating system, merupakan sistem operasi berorientasi pada perintah teks yang dioperasikan pada command prompt. Sistem operasi ini merupakan pendahulu dari Windows. DOS dengan PC-DOS yang dibuat IBM Corporation, kemudian muncul MS-DOS yang dibuat oleh Microsoft. Ini software aplikasi bahasa pemrograman, program aplikasi, program paket, program utilities, game, dan entertainment. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Silakan untuk melakukan diskusi lebih tajam lagi. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai beres. Kemudian selalu semangat.